Halo guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya semua teman-teman? Semoga selalu dalam keadaan baik-baik saja. Oke, kali ini saya ingin berbagi pengalaman, yaitu tentang masih pendaftaran email guys ya. Yang kemarin saya menyatakan bahwa setelah saya pulang menggunakan kartu smartfren, itu emang ada sinyalnya HP ini. Ternyata emang kalau untuk HP seperti ini ataupun HP yang lainnya ya, kalaupun tidak didaftarkan email, kalau menggunakan kartu smartfren akan ada sinyal ya. Jadi kalaupun tidak daftar email, itu akan ada sinyal, namun harus menggunakan kartu smartfren. Dan padahal HP saya ini sudah didaftarkan ya dari SCD dan juga email. Karena saya kemarin waktu kepulangan tanggal 4 saya sudah mendaftarkan dari SCD Bea Cukai beserta juga email HP ini. Namun ternyata guys, setelah ini kurang lebih saya 1 minggu di desa ya, di kampung saya ini, saya mencoba untuk menggantinya dengan kartu Axis ya, yaitu kartu Axis Indonesia. Ternyata masih saja tidak ada sinyal guys. Padahal saya sudah mendaftarkan email. Saya pun tidak tahu, kemarin kirain emang sudah aktif ya sinyalnya. Ternyata pas saya ganti pakai Axis, ternyata emang tidak ada sinyal. Kemarin-kemarin memang ada karena menggunakan smartfren ya. Kalau pakai smartfren memang ada. Namun kalau untuk ganti kartu yang lainnya, ternyata itu zonk, yaitu nggak ada sinyal. Dan ternyata emang benar guys ya, pendaftaran email di Bea Cukai itu semuanya modus. Dan karena saya mendapat pengaduan dari salah satu Mbak TKW Malaysia ya, dia sudah pulang ke Indonesia dan dia juga sama, HP-nya sudah daftarin, dan setelah pulang ternyata HP-nya tidak bisa digunakan. Dan dia mencoba untuk menghubungi pihak Bea Cukai, dan katanya pendaftaran email saja harus bayar 1 juta. Setelah seumpama sudah bayar 1 juta, katanya baru bisa digunakan. Namun si mbaknya ini nggak mau karena kok segitu mahalnya ya, harus sampai daftar 1 juta. Sedangkan menurut undang-undang pendaftaran email itu gratis ya. Yang harus bayar itu yaitu pajak HP. Kalau seumpama harga HP-nya di atas dari $500 ya, itu harus otomatis akan kena pajak. Tapi kalau di bawah $500 itu tidak akan kena pajak. Namun kenapa ini sampai HP-nya itu nggak ada sinyal dan mau mendaftarkannya ternyata harus bayar 1 juta. Untuk emailnya saja loh 1 juta. Jadi di sini udah tahu sekali bahwa emang petugas Bea Cukai itu memanfaatkan pendaftaran email itu yang harusnya gratis, justru kita para TKI dipungut biaya 1 juta hingga 2 juta rupiah ya. Jadi untuk teman-teman siapa mungkin yang pernah pengalaman sudah daftar email, sudah daftar SCD Bea Cukai, pas pulang masih juga tidak aktif dan tidak ada sinyal HP-nya ya. Seperti HP saya mungkin harus dibuang saja ya, karena tidak ada sinyal. Karena sangat susah sekali guys, kalaupun pakai smartphone sinyalnya itu sangat lemot dan susah. Apalagi saya sebagai kreator otomatis membutuhkan sinyal yang kuat ya. Namun ternyata itu sangat-sangat menyedihkan guys. Otomatis saya langsung pakai wifi ya. Saya langsung pakai wifi dan alhamdulillah bisa membantu dan masih bisa mengasih informasi kepada teman-teman. Dan ternyata pendaftaran email di Bea Cukai itu semuanya modus ya. Ternyata emang tidak ada gunanya. Jadi lebih baik untuk teman-teman yang pulang dari Taiwan atau dari mana saja, kalau seumpama sudah daftar SCD Bea Cukai ataupun mungkin belum, kalau seumpama harus daftar email, harus antri, mendingan gak usah, mending langsung pulang ya. Karena kalaupun teman-teman daftar sampai antri berjam-jam, percuma karena HP-nya tidak akan aktif. Buktinya apa? HP saya sendiri. Saya sudah daftar, daftar SCD Bea Cukai, sudah daftar email, ternyata sudah 7 hari ya, masih saja tidak ada sinyal, percuma. Jadi untuk teman-teman mungkin ada yang sama mempunyai pengalaman seperti saya, silahkan tuliskan komentar kalian. Saya Randy Saputra, Suara TKI.